hal yang dibutuhkan untuk memasang. Jadi arane tracking konversi ya. Naik pixel kan nang Facebook, naik nang Google arane tracking konversi. Tujuannya paling guys ya, nggo rekap. Oke, jadi yang dibutuhkan pertama adalah konversi itu sendiri. Ya, mau tak ajari. Nah, konversi dia dewek ngawene nang Google Ads. Ya, terus sing kaloro landing page. Siapna landing page sing dipasang. Nah, misalkan ya tumbas.id ya. Iya. Tumbas.id misalkan beli produk misalkan landing page. Terus yang ketelu kode buton WhatsApp. Jadi anak dua versi sih. Mau masang apa? Versi sing pertama nganggo kode buton WA. Warna skrip lah bahasa pemrograman ya. Wis pernah ngerti ya. Terus yang keloro nganggo Google Tag Manager. Oke, sing dibutuhna. Ya. Berarti pertama dewek buka visit landing page. Terus tools pembantu. Ini Google Tag Assistant. Nek nang Facebook kuwi arane Pixel Helper. Ya, misalnya dek pengen ngerti pixel wis kepasang wis urung kan nanggone Pixel Helper. Nek nang Google nganggone iki. Iki sing bentuke kayak iki. Google Tag Assistant. Mau ngecek. Nah, yang ngebayar landing page sing arep digawe tracking konversi ini. Ya. Dek fokusnya kan nang tombol. Ya. Jadi dek arep gawe tracking konversi nggo tombol. Are nang WA nang Facebook kan arane apa? Add to chart ya. Harga arane konversi. Nah, ini. Ana dua versi. Versi sing pertama di situ ya. Sing nganggo Google Tag Manager. Nah, nek kudu kode buton WhatsApp ki nganggo bahasa pemrograman. Berarti total ana 1 2 3 4 5 6 7 itu ya. Oke. Nah, karena dia arep nganggo Google Tag Manager, berarti dia juga butuh tag. Nah, linknya disimpan ya. Nah, oke. Ya. Oke, jadi disiapna akun Google berarti dewek maring pengukuran terus konversi.
Ini ya nang tahap pertama ya. Sing disiapna pertama konversi mlebu maring ini. Wis ya. Nah, menunjuk wis ana. Isi kosong ngono, apa wis diisi kosong ya. Terus sing keloro landing page. Oke, wis siap ya landing page ya. Di close bae. Nah, terus karena dia karep nganggo metode sing keloro, Google Tag Manager berarti dia juga buka Google Tag Manager. tagmanager.google.com. Wis mlebu rene Google Tag ya, tagmanager.google.com. Sama persis. Loading ya. tagmanager.google.com. Oh iya, itu langsung aja gue. Ya, alamat URL klik pencarian kan langsung kontak. Nah, kasih ini Google. Oke, isi pertama ya, anggap aja si kosong. Diklik buat akun. Nah, pertama ngisi nama akun ya. Nama akun ki sebisa mungkin nganggo nama website. Ya, nah misalnya kayak yang itu kan. Nah misalnya ngomongin wis handle partner gonta-ganti misalkan ya, ini kan monggo dhek ora bingung ya, jadi oh kiye website kiye berarti partner A, website kiye partner B. Nah, klik buat akun, masukkan nama website ya, tumbas misalkan nama akunnya tumbas ya, negaranya Indonesia. Tetap ya mas. Tetap bisa ya. Iya. Nah, nama penampung, kia nama website ya, www.tumbas.id. Sana ora. Sing di, oh sing ya, ora usah di lewat. Nek anonim dia ibaratnya kayak orang diketahui gitu. Sedangkan dia pengen ngetahui
bentuk alamat email dan sebagainya macam. Oke, wis ya. Kemudian untuk platform target, karena kita menggunakan website ya, jadi pilih yang web. Oke ya, ada iOS, ada Android, ada AMP, ada server ya. Ini kebutuhannya masing-masing. Klik buat. Nah ini silakan dicentang, langsung diklik ya. Nah, pengen dibaca ya dibaca ya, bahasa Inggris. Oke. Nah, mongko muncul kode ya. Sing kudu dipasang nang website direct ben kayak pixel lah ibaratnya page view gitu ya. Ini settingan defaultnya. Ini di close aja. Oke. Nah, ini kan udah jadi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita memasang tag manager ini. Ini namanya tag manager ya. Ke dalam website kita. Caranya kita masuk ke WordPress ya. Tumbas.id wp admin. Kita masuk ke WordPress. Nah, kita bisa masukin kode ini ke dalam website kita. Karena kita ibaratnya amatir ya, nggak tahu dunia pemrograman, kita kan bingung masangnya di mana. Nah, biar mempermudah, kita menggunakan yang namanya plugin. Sama seperti Facebook ada plugin untuk Facebook Pixel ya di dalam WordPress. Di mana? Di sini di plugin. Ya. Ini kalau nggak salah udah tak install pluginnya. Ini berarti tambahin ya. Plugin WordPress. Pluginnya. Nah ini ya, Google Tag Manager. Ya, yang misalnya ngemben arep nganggo GTM, dipasang Google apa plugin Y, terus masuk ke setting. Jadi ibaratnya kita cuman nempelin kode ID. Kalau pixel namanya pixel ID ya, ID pixel yang dipasang ke dalam website. Nah, kalau yang ini yang dipasang yaitu ini di blok, terus di copy ya, di blok, di copy sampai angka terakhir ya, sampai angka terakhir. Nah, di plugin ini kita juga bisa masang beberapa Google Tag Manager ya. Jadi kalau pixel Facebook itu kan kita cuma bisa masang satu pixel ya, satu perekaman. Tapi kalau kita menggunakan Google Tag Manager, menggunakan plugin yang ini ya, Google Tag Manager for WordPress, kita bisa masang lebih dari satu Google Tag Manager. Caranya adalah di bawah sini sudah ada keterangannya ya. Masukkan Google Tag Manager ID ya, ID-nya dimasukkan. Untuk menambah perekaman yang lain, silakan tambahkan spasi tanpa spasi dengan tanda koma. Jadi di sini tinggal masukin koma, terus paste, ya. Tanpa spasi, ini pakai spasi apa tanpa? Without itu kan tanpa ya, without space tanpa spasi ya. Without ya tanpa. Ya. Tanpa spasi, berarti spasinya dihilangin. Nah. Ini saya dulu ya, biasanya kalau bareng nggak bisa, cuman salah satu yang disimpan. Coba punya Mas Ipuk di reload dulu, di reload baru dimasukkan setelah saya. Di reload udah muncul ya yang K8HFMJ3 di situ udah ya, berarti tinggal punya Mas Ipuk dimasukin koma tanpa spasi, langsung masukin ID-nya. Udah ya. Nah, tinggal langkah selanjutnya kita cek apakah Google Tag Manager-nya sudah terpasang dengan baik atau belum. Caranya silakan ke visit site ya. Kita kunjungi ke tumbas.id-nya, bukan ke landing page-nya ya. Kemudian
kita pasang terlebih dahulu sebelumnya, yaitu Google Tag Assistant-nya. Coba punya Mas Ipuk dipasang dulu. Caranya tinggal cari di Google ya, ekstensi Google Tag Assistant. Nah, ekstensi Google Tag Assistant. Nah, ini yang paling atas sendiri. Yang paling atas sendiri diklik. Ya. Iya. Ini ya, sama ya. Nah, tinggal ditambahkan aja. Sudah ditambahkan? Ngerti. Eh, Tambah ke Chrome ya. Ya, tambahkan ke Chrome. Nanti muncul di paling atas ini. Kalau belum muncul nanti diklik. Kasih Mas. Udah? Ya. Oke, udah muncul ya. Hmm. Nah, kita balik lagi ke websitenya. Berbeda dengan Facebook Pixel Helper ya. Kalau Facebook Pixel Helper itu langsung nyala di sini. Ya, langsung muncul. Nah, tapi ini Google Tag-nya belum muncul. Ya. Nah, caranya kita nyalain dulu. Ibaratnya kita mesti nyalain tombol powernya dulu ya biar bisa nyala. Diklik enable ya. Baru kita reload. Nah, baru muncul ya angkanya ya. Nah, itu udah baru muncul. Nah, kita klik, kita cek. Udah muncul? Oke. Ya, karena belum pernah kepake. Ya, karena belum pernah kepake. Oke. K8HFMC. Ini punya Mas Ipuk, belakangnya apa? Kayaknya belum kepasang kayaknya punya Mas Ipuk. GTM. Ya, belum kepasang. Coba dari sini aja ya. GTM, terus kodenya GTM script ya, MMT MMT T 6 6 Z Z ya KB. KB. Oke, gede semua ya. Ini hapus aja. Oke. Coba. Ini ya udah muncul ya. Nah, ini kenapa yang ini masih kuning, yang atas sudah hijau? Karena yang kuning ini masih belum pernah dipakai, baru dipasang, ya. Dan di dalam Google Tag Manager-nya pun belum ada perekamannya, ya. Jadi makanya di sini masih kuning. Nah, ini yang udah hijau, ini karena udah pernah dipakai. Kalau yang biru itu Mas? Kalau yang biru ini beda lagi. Ini Google Analytics. Ya, ini Google Tag Manager. Ini kayaknya punya saya ini kalau nggak salah. Dulu saya pernah bikin. Oh, bukan ya, beda lagi. Oke. Nah, udah kepasang ya Google Tag Manager-nya ya. Tinggal langkah selanjutnya adalah kita membuat perekamannya.
Ya, ini kita Google WordPress-nya udah nggak diperlukan ya, karena ini udah terpasang dengan baik ya. Oke, ini di close aja yang nggak perlu biar ini nggak terlalu banyak. Oke, udah siap semuanya ya. Langkah pertama, kita membuat konversinya terlebih dahulu ya. Ibaratnya kita membuat kode yang akan dipakai untuk merekam ya, biar nanti muncul di dashboard iklan kita. Ibaratnya kalau di Facebook itu pixel event, yang itu chart, kemudian view konten. Nah, kita bikin dulu di sini. Nah, kita bikin dulu di sini. Dengan cara kita klik tambahkan. Nanti juga kita disuruh milih jenis perekamannya itu apa. Yang itu chart, tambahkan keranjang, kontak, atau hanya sekedar kunjungan halaman. Ini ya konversi situs ya, penjualan online, klik link, tampilan halaman, pendaftaran. Ya. Kalau di Facebook itu kan penjualan itu kan purchase ya. Nah, ini kategorinya silakan dipilih. Boleh tambahkan keranjang, boleh juga kontak. Kalau kontak itu di Facebook leads. Ya. Sama aja leads. Kalau yang menambahkan ke keranjang ini add to chart. Di punya Mas Ipuk bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ya, sama ya. Nah, ini bisa terserah mau pakai yang mana. Kalau saya sendiri cenderung kontak. Kenapa? Karena menyesuaikan yang akan kita pakai, yaitu tombol WA. Tombol WA ini kan kontak ya. Bisa juga pakai tambahkan keranjang, bebas. Untuk Google Tag Manager ini ya, kita ngerekam itu per tombol. Paham nggak maksudnya? Per tombol. Kalau Facebook Pixel itu kan satu link ya, dipakai untuk semua tombol. Kalau yang perekaman menggunakan Google Tag Manager ini, kita ngerekamnya satu-satu. Beli ambedok ya kita bikin konversinya sendiri. Kemudian beli bantal ambedok, kita juga bikin konversinya sendiri. Nah, ini karena sendiri-sendiri, satu-satu bikinnya, kita urutkan. Bikin dulu perekaman yang untuk tombol pertama ini ya, beli ambedok. Nah, jadi untuk nama konversinya disesuaikan dengan tombolnya, beli ambedok ya. Kayak gitu. Ini karena ada 7 tombol yang berbeda semua, jadi kita perlu membuat 7 ya. Kalau misalkan kita cuma bikin satu tombol, misalkan pesan sekarang, untuk semua tombol WA ya kita cukup bikin satu aja kayak gitu. Ya, kayak gitu. Kalau misalkan 3 macam, 3 tombol yang berbeda. Kalau cuma satu tombol yang sama di seluruh tombol meskipun ada 7 tombol, kita cukup bikin satu aja. Kayak gitu. Nanti di Google Tag Manager-nya ya, ini juga kita cuma bikin satu. Itu ya catatannya ya. Ya, catatan kita kasih tambahan. Jika yang di rekam hanya ada satu jenis tombol, cukup membuat satu konversi saja. Ini ya. Jika yang direkam lebih dari satu jenis tombol, misalkan beli 1, beli 2, itu kan jenis tombolnya beda-beda ya, harus dibuat satu per satu. Catatan tracking konversi melalui Google Tag Manager. Oke. Nah, ini nanti tak share ke grup juga untuk catatan ini ya. Oke.
Ini ya catatannya ya. Jika yang direkam hanya ada satu jenis tombol, ya cukup membuat satu konversi saja. Ya, artinya hanya bikin satu perekaman aja. Jika yang direkam lebih dari satu jenis tombol yang tadi ya, ini karena di landing page ini ada 7 jenis tombol yang berbeda, ya kita perlu membuatnya satu persatu. Ya, dimulai dari konversinya dulu di Google Ads-nya. Ya. Ini kategorinya kontak, nama konversinya disesuaikan dengan nama-nama di tombolnya biar kita gampang untuk menganalisa dan mengevaluasi. Kemudian selanjutnya dinilai. Ya. Kita pilih yang jangan gunakan nilai untuk tindakan konversi ini. Ya. Kenapa? Karena kita ibaratnya nggak masang juga untuk ROI. Ya. Paham ya ROI ya? Untuk menghitung biaya pengeluaran iklan dibandingkan dengan biaya profit. Ya. Ini karena kita nggak pakai itu, kita pilih jangan gunakan nilai. Ya. Kalau gunakan nilai untuk setiap konversi itu gunanya apa? Nah, ini yang untuk setiap konversi berarti satu konversi itu misalkan nanti akan otomatis dihitung berdasarkan laba kayak gitu. Ya, misalkan di sini ini kita tambahkan nilainya. Ini berarti hanya setiap konversi. Ya. Ini gunakan nilai yang berbeda. Kita pilih yang paling bawah aja. Untuk hitungannya kita pilih yang satu. Kenapa? Kalau yang setiap ini ibaratnya meskipun orang itu sama, dia ngeklik berkali-kali, berarti kan setiap kali klik dihitung konversi. Kalau misalkan satu orang ngeklik 7, berarti nanti di dashboard kita muncul 7 konversi kayak gitu. Ya, itu kan ibaratnya nggak rasional banget ya. Udah orang yang sama ngeklik banyak kali dihitung terus sama Google. Kita pilih satu. Jadi hanya setiap kali orang itu ngeklik satu tombol konversi yang ada di landing page kita, dia akan terhitung satu. Meskipun dia ngeklik tombol yang dari atas sampai bawah kayak gitu. Kemudian untuk periode konversi klik tayangannya kita pilih 90 hari. Yang paling lama. Ini ibaratnya seperti kita menghitung conversion window-nya, ya, mau berapa hari. Ya. Kalau 90 hari berarti ibaratnya kita ngasih kesempatan ke orang tersebut selama 90 hari, ya, biar terhitung terjadi konversi. Ya. Kalau selama 90 hari itu dia nggak ngeklik tombol kita, ya berarti dia nggak masuk konversi. Ternyata dia ngeklik konversi nggak sampai 1 minggu. Ya, nggak sampai 1 minggu. Berarti untuk minggu-minggu berikutnya dia udah nggak kehitung lagi kayak gitu. Berarti kalau di situ bisa bebas mas. Bebas. Kalau 60 hari ya 60 hari. Ya, kayak gitu. Ibaratnya kita ngasih kesempatan buat dia gitu ya. Ini untuk conversion videonya. Lebih banyak ya kalau Facebook kan cuman batasannya minggu. Nah, periode konversi lihat tayangan. Ini kita biarkan kosongi ya. Pilih jangka waktu maksimum untuk menghitung konversi melalui tampilan setelah seorang melihat iklan Anda. Kalau ini kita setting lebih dari 1 hari ya nanti kelamaan. Misalkan dia udah ngeklik hari ini, terus di hari kedua dia buka baru dihitung di hari kedua. Gitu. Ini sertakan dalam konversi ya. Model atribusinya kita pilih klik terakhir. Ya, yang dihitung itu yang klik terakhir. Kemudian silakan diklik buat dan lanjutkan. Ini punya saya udah pernah bikin ya. Ini lah close aja ya. Udah disimpan? Ya. Nah, ini ya. Nanti muncul kayak gini, Ya. penyiapan tag ya. Nah, ini kan ada install tag sendiri. Ini yang nanti menggunakan kode pemrograman ya. Nanti ini tak ajarin juga. Ini kirim tag melalui email, ini nggak perlu. Ini yang akan kita pakai. Gunakan Google Tag Manager untuk menginstal tag menggunakan Google Tag Manager. Diklik ya. Nanti akan muncul ID konversi dan label konversinya. Ya. Kalau sudah masuk ke sini, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke Google Tag Manager-nya.
tinggal kita bikin tag. Ya. Ibaratnya kita akan mengkonfigurasikan, kita masuk ke tag, ya. Tinggal kita bikin perekamannya di Google Tag Manager. Nah, ini masih kosong ya. Nah, kita isi bareng-bareng. Kita silakan klik baru. Ini diperhatikan ya. Dalam membuat tag jangan sampai salah. Karena kalau di sini salah nanti nggak bakalan kebaca trackingnya ya. Berarti nggak bisa ngerekam juga. Iya, nggak bisa ngerekam juga. Nah, untuk nama judulnya silakan disesuaikan dengan tombol yang akan direkam. Oh ya, catatan tambahan ya. Gunakan button atau tombol teks yang pakai Elementor itu. Ya. Punya Mas Ipuk udah pakai itu ya tombolnya ya? Atau pakai gambar? Tombolnya. Pakai tombol ya yang di Elementor ya. Ya. Tulisan bentuknya ya. Oke, ini catatan tambahan lagi. Sebisa mungkin di landing page kita ya, kalau kita mau menggunakan Google Tag Manager biar gampang bikinnya, nanti kalau misalkan kita menggunakan gambar itu agak kesusahan buat masukin ke triggernya biar terpacu. Nah, ini teks ya. Nah, ini yang bawaan Elementor. Oke, kalau sudah persis ya namanya, kita masukkan konfigurasi tagnya. Nah, di sini ada beberapa jenis konfigurasi tagnya, ya. Akun-akunnya kita mau pakai yang mana, ya. Di sini ada berbagai macam jenis. Nah, yang akan kita pakai itu tracking konversi Google Ads, betul ya? Nah, ini yang sudah kita buat. Ya. Ini yang sudah kita buat. Kita pilih yang tracking konversi, ya, karena kita bikinnya kan di pengukuran ya, kemudian pilih konversi, makanya di sini pilihnya tracking konversi. Nah, nanti di sini ada beberapa kotak yang harus kita isi, nggak semuanya sih, hanya beberapa saja yang diperlukan, yaitu ID dan labelnya. Dimana kita bisa mendapatkan ID konversi dan label konversinya itu di konversi yang sudah kita bikin tadi. Nah, ini kan muncul ID dan label ya di bawahnya ya. Kita copy, dimasukkan ke Google Tag Manager-nya. Ini baru ID-nya ya. Kemudian kita pasang juga labelnya. Oke, sudah. Ya, 2 aja yang dimasukin. Nah, ini ID konversi, kemudian label konversi ya. Kalau sudah, ini artinya tag ini sudah dikunci dengan konversi yang tadi kita bikin. Setiap konversi labelnya beda-beda, ya, jadi harus disesuaikan. Gitu. Langkah selanjutnya ini kita biarkan kosongi semua, ya, nggak kita isi. Kemudian kita langsung lanjut ke pemicunya. Pemicu ini di bagian mana yang akan di tracking konversinya, berarti di landing page-nya. Nah, nanti kita ibaratnya masuk ke sini nanti. Klik pemicuan, ya. Nah, ini kan di sini yang defaultnya adalah kunjungan halaman ya. Kita tambahkan baru karena ada bagian tertentu yang akan kita rekam, gitu. Kita custom. Nah, silakan dikasih nama pemicu beli ambedok. Sudah? Ini yang masuk ke sini ya. Sama? Ya, ini dibuang dulu. Diklik. Klik sini aja. Nah, klik tambah. Nah, ini diperhatikan ya untuk konfigurasi pemicunya. Di sini yang pertama adalah kunjungan halaman, ya. Di sini ada klik, kemudian interaksi pengguna, ya, dan lain-lainnya. Kita jelasin satu persatu ya. Untuk kunjungan halaman, ya,
untuk kunjungan halaman ini kita bikin page view ya melalui konversi ya. Jadi nanti kita bikin tracking konversi di sini ya. Tadi kan di kategorinya ya. Di kategorinya kan ada macam-macam. Ada tambangan keranjang, ada kontak, kemudian ada yang lain-lain. Nah, ini kalau kita pengen tahu berapa banyak orang yang sudah mengunjungi ke landing page kita, karena di Google Ads itu nggak ada metrik untuk page view. Udah pernah buka belum? Belum ya, nanti kita coba cek ya. Belum ada tracking untuk page view di metriknya, metrik Google Ads-nya. Makanya perlu kita bikin secara manual dengan cara kayak gini. Kita bikin konversi, di kategorinya kita pilih kunjungan halaman. Baru nanti di Google Tag Manager ya, untuk ID dan labelnya sama persis, hanya saja bedanya di pemicunya. Itu kita pilih yang kunjungan halaman. Nah, kita masukin alamat landing page-nya biar nanti hanya di halaman tersebut yang akan muncul di dashboard iklan kita. Kayak gitu ya. Berarti klik ini ya. Yang mana? Ini ya. Ini ya. Ya, tambah. Bentar. Ya. Nah, yang akan kita pelajari sekarang ini kan klik ya. Kenapa klik? Ya karena tombol kan diklik gitu ya. Jadi kita pilih diklik. Nah, ini semua elemen. Semua elemen itu maksudnya semua bagian yang ada di landing page itu yang bentuknya tombol. Ya. Nah, hanya link, berarti nanti ngerekamnya itu nempelnya di link bukan di tombol. Yang kita pengenkan nempelnya di tombol. Sebetulnya bisa aja di sini hanya link, berarti yang kita masukin adalah misalkan ya, yang kita masukin itu ini. Sama halnya kayak URL WhatsApp yang kita pasang pixel kayak gitu. Sebenarnya bisa kayak gini. Ya. Karena kita menggunakan link yang sama, ya, dengan tombol yang berbeda, ini kan nanti akan mengganggu dari perekamannya. Kita nggak tahu orang ini ngeklik beli ambedok, beli bantal ambedok, atau beli 1, beli 2, beli 3, karena yang kita rekam itu linknya. Sedangkan di 7 tombol ini, semua linknya itu sama persis. Jadi nggak bisa kita ukur satu persatu sejauh mana orang membaca, ya. Dan orang itu kepengen beli yang mana, kita nggak tahu. Makanya di sini kita pilih semua elemen. Nah, di semua elemen tadi sudah saya sampaikan ya, semua tombol yang ada di landing page kita. Sedangkan kita pengen bikin satu persatu. Ya udah, kalau kita pengen bikin satu persatu, di pemicu yang diaktifkan, ini kita pilih beberapa klik. Ya, kita pilih ini. Nah, baru nanti kita bikin yang pertama dulu, beli ambedok.